Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Akibat perahu bocor, 2 pemancing tewas tenggelam di Laut Mutun, Pesawaran. Banjir bandang susulan di 2 kecamatan di Tanggamus merobohkan 3 rumah. Tiga ekor sapi kurban di Lampung Tengah yang lepas saat akan disembelih terpaksa dilumpuhkan dengan cara ditembak oleh polisi. Tiga ekor sapi kurban di 3 desa di Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah mengamuk dan lepas saat akan disembelih pada hari Jumat pagi. Warga kewalahan mengejar sapi itu. Warga yang khawatir terjadi hal yang buruk kemudian meminta bantuan Polsek Bangun Rejo untuk menangkap sapi yang lepas. Ketiga sapi itu bisa dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya. Sapi kemudian disembelih di lokasinya ditangkap. Masyarakat dan panitia berupaya untuk menangkap hewan tersebut, tetapi karena kondisinya sangat liar dan beringas dan membahayakan masyarakat sekitar, maka panitia dan masyarakat dari ketiga kampung tersebut mendatangi Polsek Bangun Rejo meminta tolong untuk ditembak. Masih dari informasi Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Petugas gabungan dari Polsek dan Kodim Katibung Lampung Selatan Jumat pagi menyembelih 4 ekor kambing kurban. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di lingkungan Polsek Katibung. Daging hewan kurban itu kemudian dibagikan ke anak-anak yatim dan warga sekitar Mapolsek Katibung. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-77. Nah, dengan membagikan hewan kurban kepada anak yatim piatu sebanyak 20 orang dan di seputaran masyarakat sekitarnya ini. Ikut melaksanakan alat berbagi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang ke-77. Semoga TNI Polri tetap jaya. Atas lewatin kaki depan disilang. Panitia kurban Masjid Al-Mutakin di Desa Perairan Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, menyembelih seekor sapi kurban milik Presiden Joko Widodo. Sapi kurban presiden itu memiliki bobot hampir 1 ton yang dibeli dari seorang peternak di Metro. Panitia membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk bisa menyembelih sapi kurban itu. Daging sapi kemudian diberikan kepada warga Desa Sri Tanjung dan anak yatim di Desa Perairan di Mesuji. Desa Sri Tanjung, khususnya Desa Perairan, sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan sapi yang betul-betul di luar dugaan bagi kami Desa Sri Tanjung. Ini dibagi menurut kakak sekitar lebih kurang 500 kakak. Tetangga tetap kita bagi sesuai dengan. Desa Sri Tanjung terletak di pinggir Sungai Wai Mesuji yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Desa Sri Tanjung dihuni oleh sekitar 500 keluarga. Tim liputan melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Mesuji. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah membawa berkah bagi para pengepul kulit ternak sapi, kerbau, dan kambing. Pendapatan mereka tahun ini naik karena mendapat banyak pasokan dari warga atau panitia penyembelihan hewan kurban.
seperti terpantau di salah satu pengepul kulit di Jalan Yosudarso, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Banyak warga berdatangan ke tempat ini untuk menjual kulit sapi dan kambing. Pak Rasim tadi sudah nyampe kemudian dibawa balik lagi. Kenapa bang? Karena dia bolong. Oh, kulitnya bolong-bolong. Ya, pada bolong-bolong. Oh, jadi harganya turun ya bang ya? Ya. Kenapa kok bisa bolong itu bang? Ya nyesetnya nggak biasa. Oh begitu. Jadi dibawa balik lagi nih bang? Bawa balik lagi. Dibawa lagi. Biar tahu yang lainnya gitu. Oh iya benar, karena ini punya ramean gitu ya. Oke. Pada tahun ini harga kulit ternak turun dibanding tahun lalu. Kulit sapi dibeli pengepul Rp8.000 per kilogram dan kulit kambing Rp10.000 per kilogram. Padahal pada tahun lalu harga kulit sapi Rp10.000 dan kulit kambing Rp15.000 per kilogram. Kalau semalam kesini nih. Ya banyak ya. Kulit sapi. Menurut pengepul, turunnya harga kulit karena harga garam naik. Garam merupakan bahan utama untuk mengawetkan kulit di tingkat pengepul. Harga garam yang semula Rp200.000 per sak kini tembus Rp300.000 per sak. Karena kondalinya garam naik, biasanya 1.000, 2.000, sekarang 6.000 Per kilo? per kilo. Nah kalau sesak? Sesak kan 50 kilo, tinggal ngaliin aja. Oh, 6 gitu. kali 300.000. 300.000 saat ini, sebelumnya mantap 100-an itu. mungkin ya? Mungkin 100-an kalau 50 kilo itu sebelum naik. Jadi ngaruh di harga kulit. Jadi berpengaruh juga ketika orang-orang jual kulit ya harganya juga turun berarti? Sepertinya sih untuk tahun ini faktor penyebabnya itu di garam. Garam? Garam itu yang melambung tinggi harganya beda sama sebelum-sebelumnya gitu. Selama saya dagang kulit baru kali ini tembus di harga itu di 260 sampai 300 garam per sak. Menurut pihak pengepul, sejak hari Idul Adha lalu, setiap hari mereka bisa menampung hingga 5 ton kulit. Pembelian kulit meningkat dibanding hari biasa yang rata-rata hanya bisa menampung sekitar 1 ton kulit saja. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selain sebagai pengayom masyarakat, polisi yang jadi Babin Kamtibmas bernama Bribka Leonardo dari Polsek Bangunrejo, Lampung Tengah ini juga dikenal sebagai pegiat literasi. Setiap sepekan sekali, ia berkeliling sekolah dasar di Kecamatan Bangunrejo dengan membawa buku-buku bacaan di dalam mobil literasi. Ini untuk meningkatkan minat baca anak sejak dini. Kedatangannya disambut baik guru dan murid di sekolah. Salah satunya di SD Negeri 2 Bangunrejo. Selain meminjamkan buku-buku bacaan anak, Leonardo bersama relawan memberi motivasi agar anak semangat belajar dan gemar membaca. Apa pelajaran diberikan motivasi tentang apa sih membaca itu? Tapi kita juga mendekatkan diri sebagai polisi berpakaian dinas supaya anak-anak tidak merasa jauh dengan polisi atau takut dengan polisi. Memberikan sebuah pengalaman membaca yang berbeda kepada peserta didik kami sehingga dapat menumbuhkan minat baca peserta didik di sekolah kami. Tergeraklah sebuah literasi pustaka bergerak. Kami mengucapkan ribuan terima kasih sehingganya sekolah kami mendapatkan dampak yang lebih baik tentang kegiatan literasi. Bribka Leo berjanji akan menjadikan membaca sebagai kegiatan rutin anak-anak, sebagai upaya menghindarkan mereka dari kecanduan HP atau permainan daring. Ia juga berharap adanya dukungan sekolah dan orang tua murid supaya misinya berhasil. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Biasanya pepaya muda hanya bisa dibuat sayur, namun di tangan emak-emak desa Wairedak, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, pepaya muda itu bisa dijadikan cemilan yang enak. Mereka membuat keripik dari pepaya muda. Melimpahnya buah pepaya di desa mendorong mereka berpikir bagaimana cara memanfaatkan supaya lebih bernilai ekonomis.
Dari awalnya coba-coba, kini keripik pepaya muda sudah mereka pasarkan ke warung-warung. Cara membuatnya cukup mudah. Buah pepaya muda yang sudah dikupas, diserut dan diberi air garam untuk menghilangkan getah. Setelah itu dicampur dengan tepung serta aneka bumbu lalu digoreng hingga kering. Pohon werda ini biasanya tumbuhnya liar, banyak yang tumbuh walaupun nggak ditanam di sekitar rumah kita. Jadi kita manfaatkan, selain biasanya dibuat sayur, sekarang kita coba menjadi keripik gedang. Untuk pengembangan potensi UMKM sudah ada? Kalau untuk saat ini belum, tapi insya Allah yang akan datang mendapat dukungan. Ide pembuatan keripik pepaya muda didapat dari mahasiswa yang sedang kuliah kerja nyata atau KKN. Keripik pepaya muda kini sudah dijual dalam kemasan yang lebih menarik. Harganya bervariasi mulai Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkus. Rasanya enak, terus ada gurihnya, asinnya pas. Kalau keripik ini kan biasanya nggak ada di sini. Ini baru dibuat, jadinya ya pengen coba gitu. Ternyata setelah dicoba enak. Harganya gimana? Harganya cukup sama di kantong. Murah ya Mbak? Iya. Berapa? Kalau kan ada 10.000, ada juga 5.000. Warga berharap bantuan modal dari pihak desa dan Pemkab untuk mengembangkan usahanya itu. Dengan modal yang cukup, mereka optimistis usaha pembuatan keripik pepaya muda lebih maju dan penjualannya lebih luas. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.